Para pendengar yang budiman, ibadah kurban merupakan ibadah yang agung, merupakan ibadah yang mulia, dan ibadah kurban termasuk syiar Islam. Ketika seorang mengagungkan syiar Islam, berarti dia telah menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah kurban. Oleh karenanya beliau menyembelih domba-domba pilihan, domba yang besar, gemuk, bertanduk, berbadan bagus, yang benar-benar tampak kekuatannya, yang benar-benar tampak kejantanannya. Beliau pun menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa permasalahan penting yang sering muncul di hadapan kita terkait dengan masalah kurban. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan juga bisa mengetahui apa yang nanti kita sampaikan terkait dengan permasalahan yang muncul dalam masalah kurban ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Para pendengar yang budiman, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dewasa ini atau masalah kontemporer dalam ibadah kurban. Di antaranya yang pertama, kurban dengan utang. Timbul pertanyaan, bolehkah kita berhutang untuk ibadah kurban? Ya. Ketika seorang ingin berkurban, lantas ternyata tanggal 10 Dzulhijjah misalkan jatuhnya pada pertengahan bulan, ya. 11, 12, 13 Dzulhijjah pertengahan bulan gitu ya. Sementara dia tidak memiliki uang yang cukup untuk berkorban. Bagaimana kalau misalkan hutang untuk berkorban? Apakah diperbolehkan dalam hukum Islam? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban dengan hutang. Pendapat yang pertama, membolehkan berkorban dengan cara berhutang. Bahkan pendapat yang pertama ini menganjurkannya. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hatim. Beliau pernah berutang untuk menyembelih binatang kurban. Dan ketika beliau ditanya, apakah ia berutang untuk binatang kurban? Beliau menjawab, "Inni sami'tullaha yaqul lakum fiha khair." Ya, karena aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum fiha khair." Kalian akan memperoleh kebaikan yang banyak di dalamnya. Quran surat Al-Hajj ayat 36. Imam Ahmad rahimahullah termasuk yang menyarankan berutang untuk menghidupkan sunnah seperti akikah. Ya. Ketika beliau ditanya salah satu putranya tentang seorang ayah yang mempunyai anak dan belum diakikahi karena tidak mampu, maka beliau menjawab, dalil yang paling kuat yang pernah aku dengar tentang akikah adalah hadis Hasan dari Samurah dan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, setiap anak dilahirkan berkaitan dengan akikahnya. Maka aku berharap jika dia berutang untuk akikah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, sebab dia telah menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua, melarang berkorban dengan cara berutang, seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, jika seorang punya utang, maka selayaknya mendahulukan lunasan utangnya daripada berkorban.
para pendengar yang budiman, pendapat yang terkuat dari dua pendapat ini, wallahu a'lam bishawab, itu pendapat yang kedua. Tidak diperbolehkan berutang untuk berkorban. Kenapa demikian? Hal ini dikuatkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah utang harus diselesaikan lebih dahulu karena kewajibannya lebih mendahului. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membayar utang telah disepakati oleh para ulama hukumnya wajib. Sedangkan berkorban diperselisihkan antara wajib atau sunnahnya. Pendapat yang kedua, sepakat para ulama. Mereka berpendapat, siapa saja yang berutang, baik utang untuk dagang, utang untuk pendidikan, atau utang untuk membiayai nafkah keluarganya, ataupun karena yang lain, maka dalam hal ini wajib untuk dilunasi. Ya, sementara berkorban, khilaf, ya, pendapat yang rajih bahwasanya berkorban adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan. Ini menurut pendapat jumhur ulama, menurut pendapat mayoritas ulama. Sedangkan utang itu wajib dilunasi. Dengan demikian mendahulukan wajib daripada yang sunnah. Nah, kemudian tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran ataupun sunnah yang memerintahkan berutang dalam menjalankan syariat. Ya, bahkan kewajiban syariat yang berkaitan dengan harta gugur kewajibannya jika tidak mampu. Kewajiban syariat terkait dengan harta seperti zakat, ya. Zakat ini kan gugur kewajibannya ketika tidak mampu, jadi tidak perlu utang-utang untuk zakat itu. Haji pun kewajibannya gugur karena syarat sah atau syarat ibadah haji, ya, syarat ibadah haji, ya, itu kan mampu. Nah, sementara kalau nggak mampu ya sudah, nggak perlu utang gitu. Kemudian alasan yang selanjutnya, berutang memang dibolehkan dalam Islam, tapi tidak berutang, ya, jelas lebih baik karena lebih jauh dari ancaman bagi orang yang mati meninggalkan utang. Ya. Di antara ancamannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta'anhu. Dia seorang mukmin bergantung pada utangnya hingga dia bayarkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Para pendengar yang beriman, timbul pertanyaan, kalau misalkan orang yang berutang tersebut ternyata mampu untuk melunasi, gitu ya, ya pas kebetulan pas korban, ya, ternyata belum memiliki uang cukup, tapi bulan depan sudah ada hancer-hancer, ya, ada uang di luar mau dibayar, gitu ya, bagaimana, gitu ya, silahkan saja, gitu. Ada ulama yang berpendapat membolehkannya, ya, seperti disebutkan dalam kitab Al-Iqa al-Maftuh, ya, Al-Iqa al-Bab Maftuh karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan, akan tetapi bagi yang berutang dan ia menduga kuat bisa, ya, membayarnya untuk akikah atau untuk kurban, maka diperbolehkan, ya. Beliau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan bahwa ketika seorang berutang untuk akikah, ya, maka perlu diperinci, ya. Jika ada yang diharapkan untuk melunasinya, ya, seperti misalkan pegawai yang punya gaji, ya, atau tatkala bertepatan dengan waktu akikah tidak punya uang, kemudian berutang pada orang, ya, kemudian sampai mendapatkan gaji, ya, sehingga bisa dilunasi, ya, maka tidak mengapa. Ya. Adapun jika tidak ada yang diharapkan pemasukannya untuk melunasinya, maka tidak sepatutnya berutang. Jadi kalau Anda misalkan memang punya pegangan, ya, punya invest, ya, punya penghasilan yang memang jelas, yang tepat, yang terarah, ya. Kemudian Anda berutang
kurban, akan tapi praduga kuat Anda mampu membayar, ya silahkan gitu. Anda tidak keberatan untuk membayar utang kurban tersebut, ya silahkan. Ya seperti misalkan kita mau kurban sapi, ya, punya uang 3 juta saja gitu. Ya. Punya uang 3 juta gitu ya. Terus apa namanya? Hari kita pinjam ya 9 juta misalkan. Ya, jadi 12 juta nih. Nah, akan tetapi kita memiliki cadangan uang di luar gitu. Ya, cadangan uang di luar. Bulan depan si A mau melunasi katanya 5 juta. Si B melunasi 2 juta, si C melunasi 3 juta, si D melunasi 5 juta. Terkumpul banyak gitu, sudah punya bayangan tersendiri gitu ya. Ya berkara kan memang mampu ya. Sisi penghasilan juga mampu gitu ya, utang 9 juta untuk kurban sapi, tapi penghasilan tiap bulan juga misalnya 15 juta gitu ya. Ya nggak masalah gitu ya. Utang berkorban seperti ini silahkan. Namun kalau pas-pasan ya dan punya praduga kuat tidak mampu untuk melunasi, ya, maka diharapkan tidak berutang untuk berkurban. Para pendengar yang budiman, selanjutnya pertanyaan selanjutnya terkait dengan daging kurban yang dibagikan setelah dimasak, bolehkah? Ya. Jadi kurban pada masa kini itu kan biasanya dibagikan dalam keadaan mentah, ya. Dalam keadaan mentah, sudah dicaca, dipotong-potong, kemudian dibagikan. Nah, kalau seandainya daging kurban tersebut dibagikan secara masak, itu boleh enggak? Gitu ya. Iya, boleh enggak gitu ya. Jadi setelah dipotong, kemudian dicacah, dimasak, dibuat gulai gitu ya. Setelah dibuat gulai baru dibagi-bagikan kepada para tetangga yang miskin. Ya. Atau misalkan buat sate. Setelah buat sate dibagikan kepada tetangganya gitu ya. Itu boleh nggak ketika sahibul kurban atau orang yang berkorban melakukan demikian? Ya. Maka kita lihat jawabannya dari Fatwa Al-Lajnah Daimah. Ya. Fatwa Al-Lajnah Daimah pernah ditanya tentang akikah dan pembagiannya. Ya. Maka jawabnya berkurban hukumnya sunnah kifayah, dan ulama ada yang mengatakan wajib ain. Adapun masalah pembagiannya, ya, ya, dimasak atau tidak dimasak, maka ada keluasan di dalamnya, ya. Yang paling penting adalah pemiliknya memakan sebagiannya, dihadiahkan sebagiannya, dan disedekahkan sebagiannya. Ya. Ini fatwa Lajnah Daimah, ya. Ketika terkait dengan masalah akikah, kemudian jawabannya juga ada masalah kurban, ya. Jadi Lajnah Daimah, ya, mengatakan bahwa daging kurban ketika dibagikan secara masak ataupun dibagikan secara mentah, maka tidak masalah. Hal ini adalah lapangannya, hal ini ada keluasannya gitu. Para pendengar yang budiman, kemudian yang selanjutnya adalah kurban online, ya, kurban online gitu. Dunia sekarang kan serba canggih, ya, sarana-sarana teknologi sudah canggih sehingga banyak sekali penawaran-penawaran kurban secara online melalui layanan internet, ya. Kurban untuk, ya, kaum muslimin di Suriah, atau kurban untuk kaum muslimin di Palestina, atau kurban untuk kaum muslimin yang berada di Rohingya. Nah, ini bagaimana secara hukum Islam?